行くぞトーマ。よっしゃ来いラリオ。Anime bertema fantasi pasti erat hubungannya dengan petualangan sang karakter utama dalam usahanya menyelamatkan dunia. Tentu saja ada unsur-unsur komedi dan romans. Ceritanya sendiri pasti inspiratif, jenaka, dan memiliki pesan moral yang ingin disampaikan untuk para penonton. Namun sebenarnya ada subgenre untuk anime ini yang dikenal dengan istilah dark fantasy yang memiliki cerita yang lebih kompleks dan dikhususkan untuk penonton dewasa. Sesuai namanya, tidak ada unsur jenaka sama sekali dalam anime ini. Yang ada hanya cerita kelam semi-realistik yang kadang bisa bikin depresi sendiri penontonnya. Berikut 7 anime bertema dark fantasy versi Zetsuna. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Berserk berfokus pada seorang prajurit muda pemberani bernama Guts. Guts dikenal sebagai The Black Swordsman yang mencari tempat berlindung dari kekuatan jahat yang mengejar dia dan istrinya. Dibekali dengan kekuatan titanik, skill dan pedangnya, Guts harus berjuang melawan takdir suramnya dan juga terus berjuang dengan amarahnya yang mungkin akan menghapus rasa kemanusiaannya. Ia berjuang dengan mempertaruhkan keberuntungannya sebagai tentara bayaran yang berada di garis depan. Sebuah pertemuan ditakdirkan menyatukan Guts dengan pria muda karismatik bernama Griffith, yang memimpin tentara dikenal sebagai Band of Hawk. Griffith memiliki kekuatan yang tangguhnya tidak seperti yang lain. Didorong oleh pencarian status, Hawk mengerahkan kekuatan militer dan sosial untuk mendapatkan orang-orang yang belum pernah terlihat sebelumnya. Vinland Saga. Vinland Saga sekilas seperti mengisahkan aksi seorang anak bernama Thorfinn, anak dari Viking legendaris Thor. Ia diam-diam menyelinap ke kapal ayahnya dan mengikuti berbagai peperangan. Namun ia menjadi saksi bagaimana ayahnya tewas karena dijebak untuk melindunginya. Sejak saat itu, ia menjadi ahli pisau yang gesit untuk membalaskan dendam kematian ayahnya. Lambat laun, ia menyadari bahwa prinsip membunuh ini sudah dijauhi ayahnya semenjak ia mulai berkeluarga. Dan karena sebuah insiden, ia pun menjalankan prinsip yang sama, di mana orang yang kuat adalah orang yang tidak membunuh. Namun, seolah seperti jalan takdirnya, peperangan demi peperangan mengikuti jejak langkah hidupnya. Claymore. Anime ini berlatar di dunia fiksi dalam zaman medieval di mana manusia hidup berdampingan dengan makhluk pemangsa yang dianggap Yoma. Yoma mempunyai kecepatan, kekuatan, dan daya tahan di atas manusia biasa dan mengakibatkan manusia menjadi makanan utamanya. Yoma juga dapat menyamar menjadi manusia dengan cara memakannya, dan dengan memakan otak manusia, seekor Yoma bisa memiliki ingatan dan perilaku yang sama persis menggunakan manusia yang dimakannya. Oleh karenanya, mendeteksi Yoma yang sedang menyamar menjadi manusia adalah hal yang sangat sulit, bahkan terbilang tidak mungkin kecuali seorang Claymore. Claymore adalah pejuang anti Yoma yang telah dilatih semenjak kecil oleh sebuah organisasi tanpa nama. Dengan memakan Yoma, para Claymore yang mulanya hanyalah seorang manusia biasa diubah menjadi setengah Yoma dan mempunyai kekuatan, kecepatan, dan daya tahan layaknya seekor Yoma, atau bahkan melebihinya. Ceritanya sendiri berkisah tentang seorang anak laki-laki bernama Raki yang sudah kehilangan segalanya lantaran serangan berdasarkan para Yoma dan seorang Claymore bernama Claire yang dibenci oleh masyarakat eksorsis. Shigurui. Pada awal era Edo, ketika orang-orang menikmati masa damai, Lord Tokugawa Tadanaga memegang turnamen pertempuran. Di masa lalu, pertandingan yang berjuang dengan pedang kayu, kali ini pedang nyata akan digunakan. Fujiki Genosuke yang memiliki satu tangan dan Iroka Seigen yang buta akan saling bertarung dalam pertandingan ini. Keduanya adalah murid dari Iwamoto Kogan yang dikenal sebagai pendekar pedang terhebat di Jepang. Attack on Titan.
Anime Attack on Titan bercerita pada berabad-abad yang lalu, umat manusia dibantai hingga hampir punah oleh makhluk menyerupai manusia mengerikan yang disebut Titan, memaksa manusia untuk bersembunyi dalam ketakutan di balik tembok. Untuk memastikan kelangsungan hidup mereka, sisa-sisa umat manusia mulai hidup dalam penghalang pertahanan, menghasilkan 100 tahun tanpa satupun pertemuan dengan Titan. Tapi ketenangan yang rapuh itu segera hancur ketika Titan kolosal berhasil menembus tembok luar yang seharusnya tak tertembus. Setelah menyaksikan kehilangan seseorang berharga dengan mengerikan di tangan makhluk-makhluk yang menyerang, Eren Yeager mendedikasikan hidupnya untuk pemberantasan mereka dengan mendaftar ke pasukan pengintai, sebuah unit militer elit yang memerangi para Titan dengan tanpa ampun di luar pelindungan tembok. Eren didampingi saudari angkatnya, Mikasa Ackerman, dan teman masa kecilnya Armin Arlen bergabung dalam perang brutal melawan para Titan dan berlomba untuk menemukan cara mengalahkan mereka sebelum tembok-tembok terakhir runtuh. Dororo. Anime Dororo sendiri berkisah mengenai seorang anak yang dikorbankan oleh ayahnya demi kekuasaan, Daigo Kagemitsu. Ayah Yakimaru meminta pertolongan pada 48 iblis untuk memberikannya kekuatan demi menguasai seluruh wilayah di Jepang. Akan tetapi, ada sebuah syarat yang harus terpenuhi oleh Daigo Kagemitsu, yaitu sebuah tumbal. Maka, dia mengorbankan anaknya sendiri. Yakimaru pun lahir tanpa 48 anggota tubuhnya, dibuang ke sungai dan ditemukan oleh Jukai, seorang dokter yang mampu membuat anggota tubuh buatan. Namun kemanapun Yakimaru berada, akan selalu ada iblis yang menginginkan nyawanya. Petualangan penuh darah pun dimulai. Namun di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang pencuri cilik bernama Dororo yang nantinya akan membantu dirinya dalam setiap perjalanannya. Goblin Slayer. Onna Shinkan merupakan seorang petualang pemula dan juga merupakan seorang priestess. Ia diajak oleh sekelompok petualang lainnya untuk ikut membasmi para goblin. Sebagai seorang pemula, Shinkan merasa gugup dan ketakutan untuk ikut memburu goblin. Namun di sisi lain, ia juga tidak mau mengecewakan kelompoknya yang sudah mau mengajaknya. Saat mereka berada di sebuah goa tempat tinggal goblin, mereka pun mendapati sebuah masalah besar, di mana mereka terkepung oleh gerombolan goblin. Teman-teman Shinkan pun mendapatkan serangan yang berbahaya. 2 dari mereka meninggal dan 1 dari mereka diculik para goblin dan dijadikan budak seks. Tinggal Shinkanlah yang tersisa. Saat hidup Shinkan mulai terancam, di saat itulah muncul seorang yang gagah berani membasmi para goblin tanpa ampun. Dia adalah Goblin Slayer. Shinkan pun bergabung dengannya untuk membasmi semua para goblin.